Halo semuanya, inilah dia episode yang kalian tunggu-tunggu. Karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Cu episode ke-33. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu. Dan jangan nonton video ini di siang hari karena cukup meresahkan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada Kim Mengdi pada episode sebelumnya, Chusyu pun pergi menuju kota Kingsuan di wilayah selatan, di mana kota itu cukup ramai dan banyak dihuni oleh para kultivator yang terlihat berterbangan di atas udara menggunakan pedang terbang milik mereka masing-masing. Kemudian terlihat kereta kuda terbang milik Putri Zhu Ziyue yang baru datang ke sana setelah mereka mengundang perwakilan dari Tanah Suci Taisu untuk menghadiri acara penobatan kaisar yang baru. Dan mereka tidak menyangka kalau bisa mengundang Chusyu yang merupakan putra suci Taisu generasi selanjutnya. Di dalam kereta kuda terbang, Chusyu langsung bisa mengakrabkan diri dengan Putri Zhu Ziyue dan para pelayannya. Dan Chusyu pun menceritakan kisah Biksu Han kepada mereka bertiga yang membuat semua orang tertawa setelah mendengarnya. Dan Chusyu pun berkata, "Sekarang aku akan menceritakan tentang Biksu Han kepada kalian. Cepat ceritakan kepada kami, aku sangat penasaran sekali tentang kisahnya," ucap Zhu Ziyue yang merasa sangat penasaran. Chusyu pun mulai bercerita tentang biksu muda yang sedang berlatih dan orang itu bernama Biksu Han. Chusyu berkata, "Menurut legenda, ada seorang biksu bernama Biksu Han yang memiliki kualifikasi yang sangat buruk meskipun dia telah berlatih keras setiap harinya, tetapi tidak mencapai hasil yang dia inginkan." Kemudian di saat Biksu Han sedang berlatih seperti biasanya, muncullah seorang wanita yang berambut putih dengan bodi yang semok, dan wanita itu bernama Nangong. Dia dengan besar hati mau mengangkat Biksu Han yang tidak berbakat itu menjadi muridnya. Dan setelah pertemuan mereka berdua itu, ceritanya perlahan menjadi lebih membara. Lalu pada suatu hari, mereka berdua pergi memburu Dewa Iblis tua bersama-sama. Tapi mereka terkena sejenis racun yang aneh yang dinamakan dengan racun birahi yang memuncak, yang membuat mereka berdua menjadi kehilangan akal sehat dan tergila-gila satu sama lain. Hingga pada akhirnya Biksu Han malah menjadi murid pengkhianat karena dia malah berkultivasi ganda dengan Nangong. Dan yang terjadi selanjutnya kalian bisa menebaknya sendiri, ucap Chusyu sambil berdehem kepada mereka. Tentu saja wajah Zhu Ziyue dan para pelayannya langsung menjadi birahi setelah mendengar cerita itu. Dan Zhu Ziyue pun berkata, "Aku benar-benar tidak mengharapkan mereka berdua bisa berakhir seperti itu." Chunhua menambahkan, "Tapi mereka berdua adalah guru dan murid. Bukankah apa yang mereka lakukan itu melanggar etika perguruan?" Tapi sebelum Chusyu melanjutkan kisah Biksu Han yang mirip dengan kisahnya dengan Kim Mengdi, tiba-tiba saja ada seseorang yang meludahi wajah Chusyu yang membuat Chusyu langsung menoleh ke arah pelakunya. Tentu saja Zhu Ziyue pun terkejut melihatnya dan berkata, "Siapa yang berlaku sangat tidak sopan seperti itu? Yang mulia putra suci, apakah ada seseorang yang sengaja melakukannya dengan mencipratkan air ke dalam sini?" Tapi Chusyu hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Zhu Ziyue kepadanya, karena Chusyu sedang mencari tahu siapakah identitas orang yang meludahinya itu. Rupanya pelakunya adalah Kim Mengdi yang jauh-jauh datang ke sana dengan menyamar. Sehingga Chusyu pun langsung mengelap wajahnya dan berkata, "Mungkin seseorang sedang membuang air ke jalan dan malah terciprat ke dalam sini. Lupakan saja, karena orang yang melakukannya pasti dia juga tidak sengaja." Mendengar Chusyu yang berkata seperti itu, Kim Mengdi pun merasa sangat kesal mendengarnya dan berkata di dalam hatinya, "Dasar murid pengkhianat tidak tahu malu." Tanpa merasa bersalah sedikit pun, dia menceritakan kisah Biksu Han yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dia menjebakku dengan segel dari zaman kuno dan pada akhirnya dia menjadikanku sebagai pelampiasan nafsu birahinya. Kemudian mereka akhirnya sampai di penginapan Kingsuan Shizan dan Penatua maupun mengajak mereka semua untuk turun. Dia berkata, "Semuanya, kita telah sampai di penginapan Kingsuan. Sekarang ikutlah denganku untuk menuju kamar kalian masing-masing."
Mereka berempat pun turun dari kereta kuda terbang itu dan berjalan mengikuti Penatuamo yang akan menunjukkan ke kamar mereka saat menginap di penginapan King Xuan Xizan tersebut. Setelah memasuki penginapan, Chusyu pun mencoba bertanya karena ada satu hal yang membuatnya merasa sangat penasaran. Ngomong-ngomong Ziyue, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apa hubunganmu yang sebenarnya dengan Zhu Biyue? Ziyue balik bertanya, apakah kau juga mengenal bibiku? Chusyu kembali berkata, aku pikir kau adalah putrinya karena wajahmu sangat mirip dengan senior Zhu Biyue. Jadi aku beranggapan seperti itu. Apakah bibimu sekarang dalam keadaan baik-baik saja? Ziyue pun terkejut karena Chusyu mengenal bibinya. Jadi dia tertegun sejenak sebelum menjawab pertanyaannya itu. Lalu wajah Ziyue pun langsung berubah menjadi terlihat sangat sedih dan berkata, beberapa bulan yang lalu dia pergi untuk duduk di kuil Tao di atas tebing awan karena dia sedang menunggu kedatangan seseorang dan dia telah menunggunya selama beberapa puluh tahun. Aku mendengarnya dari ayahku bahwa orang yang dia tunggu telah meninggal beberapa bulan yang lalu dan bibiku juga memilih menjadi seorang Dao pada hari yang sama. Chusyu pun tidak menyangka kalau Zhu Biyue terus menunggu dirinya selama ini dan dengan wajah simpatinya dia berkata, sungguh sangat disayangkan sekali, penantiannya selama ini berakhir sia-sia. Aku harap bibimu bisa mendapatkan kembali kebahagiaannya di masa depan. Sementara itu, Kim Mengdi yang sedang menyamar, dia berdiri dalam waktu yang cukup lama di atas genteng sambil berkata di dalam hatinya, mengapa napas murid pengkhianat itu berhenti setelah sampai di penginapan? Aku seperti sedang membuntuti seseorang dari dunia lain. Bagaimana bisa aku sampai kehilangan jejaknya? Di saat Kim Mengdi sedang mencarinya dari atas genteng, Chusyu yang juga sedang menyamar untuk menemui seseorang, dia menoleh ke arah Kim Mengdi sambil terus menyembunyikan hawa keberadaannya dan berkata di dalam hatinya, kenapa Master terus mengikutiku seperti itu? Apakah yang sedang dipikirkan olehnya? Chusyu pun menoleh ke arah Kim Mengdi yang terlihat kebingungan itu dan kembali berkata di dalam hatinya, untungnya aku memiliki masker untuk menutupi napasku sehingga aku bisa lolos dari pandangannya. Setelah semua urusanku selesai, aku akan menemuinya nanti. Kemudian Chusyu pun masuk ke salah satu bangunan yang ada di sana dan Chusyu membuka pintunya dengan sangat pelan agar suara pintu itu tidak terdengar yang akan memecah kesunyian malam. Setelah itu, Chusyu pun melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam ruangan yang terlihat sangat gelap untuk menemui seseorang yang ada di dalam sana. Sesampainya Chusyu di dalam, pintu masuknya langsung tertutup dengan sendirinya. Tapi di ruangan yang gelap itu tidak terlihat ada seorang pun di sana. Hanya ada kursi dan meja kosong saja yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian tiba-tiba saja muncul api dari atas meja tersebut yang membuat ruangan yang sangat gelap itu pun menjadi sedikit lebih terang. Dan terlihat ada seorang wanita yang sedang menunggu kedatangan Chusyu ke sana sambil duduk di kursi yang terletak di ujung meja. Dan Chusyu pun berkata, kedatanganku ke sini untuk mengetahui di mana keberadaan Liu Hongyi sekarang. Wanita misterius yang merupakan pencari informasi yang sangat terpercaya itu berkata, untuk informasi tingkat tinggi seperti ini, kau harus membayarku sebanyak 200.000 batu kristal yuan tingkat dewa. Tentu saja, Chusyu pun terkejut mendengar harga yang sangat fantastis itu dan berkata, bukankah itu harga yang sangat tidak masuk akal? Karena 200.000 batu kristal yuan tingkat dewa itu setara dengan 2 miliar batu kristal yuan tingkat tinggi. Chusyu pun berjalan menghampiri wanita itu dan kembali berkata, Papiliun Tianjin milikmu ini masihlah gelap seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Wanita itu menjawab, informasi yang kami berikan sepenuhnya adalah kebenaran dan dapat diandalkan. Tahukah kau berapa banyak orang yang sedang mencarinya akhir-akhir ini? Karena Chusyu tidak memiliki uang sebanyak itu sekarang, Chusyu pun menawarkan harta miliknya kepada wanita itu dan kembali berkata, bagaimana jika aku membayarmu dengan 300 tetes susu batu spiritual yang sudah berumur 10.000 tahun? Susu batu spiritual yang sudah berumur 10.000 tahun itu awalnya aku peroleh saat berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, dan sekarang akhirnya dapat aku gunakan, ucap Chusyu di dalam hatinya. Mendengar tawaran dari Chusyu, wanita itu pun bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Chusyu yang sudah berada di hadapannya. Kemudian
Wanita itu mencengkram erat tangan Chusyu yang menunjukkan 3 jari dan berkata, "Aku ingin 400 tetes susu batu spiritual yang sudah berumur 10.000 tahun itu. Dan Papilion Tianji kami tidak akan memberikan penawaran lainnya." Karena wanita itu sangat pandai dalam bernegosiasi, Chusyu pun tidak memiliki pilihan lain lagi selain menerima tawarannya itu dengan memberikan 400 tetes batu spiritual yang sudah berumur 10.000 tahun dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Ambillah ini dan cepat katakan kepadaku di mana Liu Hongyi berada." Dan wanita itu pun kembali duduk di atas kursinya setelah memenangkan negosiasi di antara mereka berdua. Kemudian, sebelum memberikan informasi yang sedang dicari oleh Chusyu, wanita itu memeriksa terlebih dahulu botol yang diberikan kepadanya dan berkata, "Susu ini sangat berharga. Sebagai ucapan terima kasihku kepadamu, apakah kau menginginkan informasi lainnya dariku?" Chusyu menjawab, "Sebenarnya aku memiliki beberapa informasi yang aku ingin jual kepadamu. Tapi aku tidak tahu apakah kau tertarik atau tidak." Wanita itu bertanya, "Oh, sepertinya informasi milikmu itu terdengar sangat menarik. Katakan saja kepadaku, baru setelah itu kita negosiasikan harganya." Chusyu pun memalingkan wajahnya dan kembali berkata, "Aku mengetahui lokasi sutra abadi dari Kaisar Agung Yue Hua." Wajah wanita itu langsung terkejut setelah mendengarnya karena dia tidak menyangka kalau Chusyu memiliki informasi yang sangat berharga seperti itu. Wanita itu pun mencoba memastikan informasi dari Chusyu dan kembali berkata, "Apakah kau benar-benar mengetahuinya?" Chusyu menjawab, "Dengan jaringan intelijen yang kalian miliki, kau bisa memverifikasinya dengan mudah, bukan? Aku hanya membutuhkan buah kehidupan pencipta dan beberapa harta langka langit dan bumi untuk pemurnian tubuh. Setidaknya ada 4 jenis yang aku butuhkan saat ini." Chusyu kembali berkata, "Jika kau menyetujuinya, simpan pembayarannya di tanganku dan aku akan memberikan informasinya di tanganku yang satunya lagi." Wanita itu pun langsung merayu Chusyu dengan memasang wajah menggoda dan berkata, "Aku akan mengumpulkan semua harta langit dan bumi yang kau butuhkan. Katakan saja kepadaku di mana kita akan bertransaksi selanjutnya." Karena wajah wanita itu semakin dekat, Chusyu pun mencoba untuk tidak tergoda oleh rayuannya dan berkata, "Kau sudah mendapatkannya? Jika kau sudah mendapatkannya, pergilah ke ibu kota untuk melakukan transaksi di sana." Wanita itu menjawab, "Kau memang seorang pria yang sangat tangguh. Baiklah, aku akan pergi ke sana setelah berhasil mengumpulkan semuanya." Kemudian Chusyu pun kembali ke penginapan, di mana terlihat Jitaime yang sedang menunggunya di sana. Karena Chusyu harus pergi bernegosiasi di Papilion Tianji untuk mencari keberadaan Liu Hongyi dan menawarkan kepada mereka tentang keberadaan sutra abadi dari Kaisar Agung Yue Hua. Chusyu pun duduk di kursi yang ada di halaman dan sambil menoleh ke atas genteng dia berkata, "Apakah kau tidak merasa pegal berdiri semalaman di atas genteng? Jika iya, masuklah ke dalam untuk beristirahat di sana." Tentu saja, Kim Mengdi pun sangat terkejut karena Chusyu sudah mengetahui bahwa dirinya sedang menguntit dan hampir saja membuatnya terjatuh dari atas genteng karena terpeleset. Kim Mengdi pun menoleh ke arah Chusyu yang sudah mengetahui keberadaannya dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, Kim Mengdi pun berkata di dalam hatinya, "Sejak kapan murid pengkhianat ini kembali? Aku sama sekali tidak merasakan hawa keberadaannya saat dia kembali pulang." Lalu Kim Mengdi pun turun dan melepaskan topeng rubah perunggu miliknya dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu kalau itu adalah aku? Karena bisa saja kan orang lain yang sedang membuntutimu." Sambil membersihkan debu yang ada di bajunya, Chusyu menjawab, "Karena dari kejauhan saja aku bisa mencium wewangian surgawi yang keluar dari tubuhmu itu." Kemudian Chusyu langsung memegang tangan Kim Mengdi dan menyeretnya untuk masuk ke dalam penginapan. Tentu saja Kim Mengdi pun terkejut karena Chusyu tiba-tiba saja menarik tangannya dan berkata, "Dasar murid pengkhianat, kenapa kau malah menarikku untuk masuk ke dalam? Memangnya apa yang ingin kau lakukan kepadaku?" Setelah itu Chusyu langsung menghempaskan tubuh Kim Mengdi ke atas ranjang dan membuat jubah yang dipakai Kim Mengdi pun langsung terlepas karena dia merasa terkejut dan wajahnya pun langsung memerah setelah wajah Chusyu sangat dekat dengannya. Kemudian Chusyu langsung menunggangi Kim Mengdi dan berkata, "Master,
Kau datang jauh-jauh kemari untuk mengikutiku? Apa kau sangat merindukanku?" Kim Eng Di menjawab, "Tubuhku tidak mengeluarkan aroma apapun. Bagaimana bisa kau mengetahuinya? Lagi pula, aku sedang dalam perjalanan bisnis ke Jeongju dan kebetulan saja melewati tempat ini, di mana kau sedang menginap di dalamnya. Jadi aku memutuskan untuk mampir sebentar." Tentu saja, Chusyu tidak peduli dengan alasan dari Kim Eng Di, karena sekarang ini Chusyu hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya dengan mulai membuka ikat pinggang yang ada di baju Kim Eng Di. Chusyu pun kembali berkata, "Kau memang benar, Master. Karena kebetulan saja aku sedang menginap di sini." Kim Eng Di pun berusaha menjauhkan Chusyu yang sedang menindihnya dan berkata, "Dasar murid pengkhianat, tunjukkanlah sedikit rasa hormatmu kepada aku dan biarkan aku mengajari murid sepertimu tata krama yang baik dan benar." Chusyu mengabaikan semua perkataan dari Kim Eng Di kepadanya dan langsung melampiaskan nafsu birahinya, sehingga tangan Kim Eng Di pun mencengkram ranjang dengan sangat kuat karena dia sedang merasa keenakan. Kim Eng Di yang sudah tidak mengenakan pakaiannya lagi, dia terlihat bernapas sambil terengah-engah setelah menahan nafsu buas Chusyu yang sedang menggabresnya dengan sangat brutal, dan Kim Eng Di pun semakin merasa lope-lope dibuatnya. Melihat keadaan Kim Eng Di yang tidak seperti biasanya, Chusyu pun merasa heran dan berkata, "Master, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau terengah-engah seperti itu saat tinggal?" Aduh. "Master, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau terengah?" Aduh. "Master, kenapa kau terengah-engah seperti itu saat digabres olehku?" Sambil menahan gabresan dari Chusyu, Kim Eng Di pun menjawab, "Karena sebentar lagi aku akan menerobos, jadi kesengsaraan guntur akan segera datang menghampiriku." Tentu saja, Chusyu pun terkejut mendengarnya, karena dia tidak menyangka kalau hanya dengan menggabres Kim Eng Di setiap hari, itu akan membuatnya bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Dan sebelum Chusyu menentukan langkah apa yang akan diambil olehnya, ceritanya pun malah bersambung. Waktosna seep sakitu heulanya pemirsa. Nah, kakak.